Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya Sumanto, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Batang tahun 2024 akan mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif dalam sebuah video kasus. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasus di sekolah. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dilakukan guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas semua perilakunya. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari 3 tahapan segitiga restitusi, yang pertama, menstabilkan identitas. Langkahnya, yang pertama dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, menggeser identitas gagal menjadi istilah yang sukses. Kemudian langkah dari segitiga restitusi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang pertama dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sebuah kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dari kegiatan ini, sehingga langkah ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan mau memperbaiki hubungan antara murid tersebut. Kemudian langkah yang ketiga dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama, murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dari dalam murid itu sendiri. 2, dari pertanyaan itu sehingga muncul mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang dilakukan oleh murid itu adalah yang salah, sehingga dapat memperbaikinya. Untuk memperjelas dalam demonstrasi video saya ini, saya membuat skenario kasus yang pertama. Yaki, siswa kelas 6 SD Negeri Banyuputih 01, mengerjakan tugas menjawab soal matematika. Namun, pekerjaan Zaki selalu dicontek oleh temannya, teman semejanya, yaitu Tegar. Zaki marah dan tidak mau menahan amarahnya. Untuk meluapkan rasa amarahnya, Zaki menggebrakkan mejanya hingga bersuara keras. Kemudian Zaki dipanggil oleh Pak Manto, guru kelas 6. Kemudian Zaki dinasehati. Akhirnya Zaki menyadari kesalahannya sesuai dengan segitiga restitusi. Demikian, ini adalah video kasus yang pertama selengkapnya. Yaki, Pak Guru lihat Yaki tadi marah-marah. Malah Pak Guru dengar Yaki menggebrakkan meja. Sebetulnya apa? Ada sesuatu yang sekiranya tidak sesuai di hati Yaki? Tadi pekerjaan saya dicontek oleh Tegar, Pak. Oh, terima kasih Yaki. Yaki telah berkata jujur. Pak Guru pun
Apabila pekerjaannya diganggu oleh orang lain, Pak Guru akan marah. Sama seperti yang dilakukan Zaki. Nah, Zaki, mengapa Zaki tadi sampai menggebrakkan meja keras? Pak Guru mendengarnya. Saya kesal Pak, saya marah karena pekerjaan saya dicolek oleh tegar. Terima kasih Zaki. Memang betul, orang yang diganggu itu akan menimbulkan rasa marah, kesal, sama seperti yang Zaki lakukan. Nah, namun perlu Zaki ketahui, apakah ada peraturan kelas yang Zaki langgar? Ada Pak. Tentu saja jika Zaki melakukan pelanggaran terhadap peraturan kelas, ada keyakinan kelas yang tidak dipatuhi. Peraturan itu tentu saja ada sesuai dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa sih yang Zaki langgar? Menghormati orang lain Pak. Betul Zaki. Dengan tidak menghormati orang lain, maka orang lain juga bisa marah, juga kesal seperti Zaki. Nah, kedepannya agar Zaki tidak melakukan perbuatan yang sama terjadi seperti tadi, hal apa yang harus lakukan agar kedepannya lebih baik lagi? Saya tidak akan marah-marah Pak. Tidak akan marah-marah lagi. Saya tidak akan menggerakkan meja lagi. Dan kalau saya dicolek lagi, saya akan lapor kepada Pak Guru. Terima kasih Zaki, semoga Zaki dapat memperbaiki sikapnya. Terima kasih Pak. Zaki. Kemudian dalam kasus yang kedua, saya membuat skenario kasus kedua. Kasus tersebut skenarionya sebagai berikut. Sila, siswa kelas 6 SD Negeri Banyu Putih 01, pada hari Selasa 12 Agustus 2024 datang terlambat ke sekolah. Padahal sebelumnya Sila sering terlambat datang ke sekolah. Sila akhirnya dimintai pertanyaan. Alasannya mengapa sering terlambat ke sekolah. Sila memberi argumen. Sila sering terlambat karena bermain HP sampai larut malam, sehingga bangun kesiangan dan terlambat ke sekolah. Sila mengakui kesalahannya dan menyadari tidak akan bermain HP lagi, sehingga tidak terlambat ke sekolah. Kemudian dari skenario kasus tersebut, dari skenario kasus kedua ini, saya telah membuat video kasus kedua. Sila, Pak Guru tadi melihat Sila. Sila itu datangnya sering terlambat ke sekolah. Mengapa sih Sila sering datang terlambat ke sekolah? Saya main HP sampai malam Pak. Sehingga saya terlambat datang main HP sampai malam Pak. Sehingga saya terlambat datang ke sekolah. Nah, Sila, kira-kira jika Sila sering datang terlambat ke sekolah, apa sih akibatnya Sila? Pelajaran menjadi tertinggal dan tugas menumpuk Pak. Nah, Sila sama juga seperti Pak Guru Sila. Pak Guru rasakan sama seperti Sila. Jika Pak Guru sering datang terlambat dalam suatu kegiatan, maka akan menjadikan kegiatan yang lain itu terbengkelai. Sila sebetulnya datang terlambat ke sekolah itu merupakan pelanggaran peraturan kelas apa tidak Sila? Iya Pak. Nah Sila, tentu saja jika Sila melakukan pelanggaran terhadap peraturan kelas, ada keyakinan kelas yang dilanggar. Keyakinan kelas apa sih Sila yang Sila langgar? Disiplinan Pak. Terima kasih Sila, Sila telah berkata jujur. Orang yang tidak disiplin
dapat mengganggu kegiatannya, seperti tugasnya menumpuk, tugasnya terbengkelai, dan bahkan mengganggu kegiatan yang lain. Sila untuk meningkatkan kebaikan sila dan untuk tidak mengulangi kegiatan keterlambatan yang sila telah lakukan, apa yang harus sila lakukan? Saya tidak akan bermain HP sampai larut malam, Pak. Sehingga datang sekolahnya tidak terlambat lagi, bukan? Iya. Nah, terima kasih Sila, dan Sila coba berjanji. Bagaimana janji Sila? Terima kasih Pak Manto sudah menasihati saya. Saya berjanji tidak akan bermain HP sampai larut malam dan datang ke sekolah tidak terlambat. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Mbak Sila. Selamat siang. Pagi Sila. Dari kasus 1 dan 2, maka saya simpulkan bahwa semua pelanggaran murid terhadap peraturan kelas harus diselesaikan dengan baik. Salah satunya menggunakan segitiga restitusi agar menghasilkan kesadaran diri murid yang akhirnya murid tersebut mengakui kesalahannya sampai ia bisa bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya yang muncul dari diri sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.